belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan menerapkan pusat masuk akal atau 5 common sense yang meliputi yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Guru harus menetapkan tujuan pembelajaran agar dapat membantu murid untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah respon terhadap kebutuhan belajar murid. Guru harus bisa memetakan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini meliputi 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, serta 3. Profil belajar. Kesiapan belajar berkaitan dengan pengetahuan awal yang dimiliki murid kita dan posisi dia berada. Selanjutnya, minat belajar. Murid kita memiliki berbagai macam karakteristik dan ketertarikan. Mengaitkan pembelajaran dengan minat murid akan membantu murid dalam memotivasi belajarnya. Kebutuhan murid yang ketiga yaitu profil belajar. Profil belajar murid berkaitan dengan kondisi yang memungkinkan murid untuk dapat memahami pembelajaran dengan maksimal. Profil belajar ini terkait dengan lingkungan belajar, budaya belajar, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan berbagai cara. Misalnya, guru dapat mengamati perilaku murid. Guru juga dapat mengidentifikasi kemampuan awal murid, melakukan asesmen diagnostik, membaca rapor dari kelas sebelumnya, serta berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kita dapat menerapkan beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan cara pemfasian materi pembelajaran dengan disajikan dalam berbagai format yang berbeda. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan membedakan proses pembelajaran yang harus dijalani murid. Misalnya, memberikan tingkat dukungan yang berbeda serta pembelajaran secara berkelompok. Diferensiasi produk yaitu memberikan pilihan kepada murid untuk membuat berbagai produk yang menunjukkan pemahamannya. Yang keempat yaitu manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas yang efektif adalah bagaimana guru dapat menjalankan kelas secara efektif walau dengan berbagai macam kegiatan yang berbeda. Yang kelima yaitu penilaian yang berkelanjutan. Pada pembelajaran berdiferensiasi, penilaian tidak hanya dilakukan di akhir untuk mengetahui siapa yang sudah menguasai, tetapi penilaian dilakukan awal pembelajaran, saat proses pembelajaran, serta penilaian pada akhir pembelajaran atau sumatif yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita memiliki murid dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Tentu saja karakteristik mereka pun berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan kita untuk memberikan pilihan kepada murid-murid kita untuk dapat melakukan pembelajaran secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meminimalisir kesenjangan belajar melalui proses identifikasi kebutuhan nilai belajar yang tepat. Dengan demikian, murid dapat mencapai hasil belajar dengan optimal. Pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan kita untuk menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kodrat anak, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa murid kita tidak selalu memiliki fondasi yang sama saat awal pembelajaran. Kita memberikan pilihan kepada murid kita untuk dapat melakukan pembelajaran yang efektif. Hal tersebut sangat berkaitan dengan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan pemikiran berbasis aset. Murid-murid kita memiliki kecerdasan yang berbeda atau multiple intelligency. Pemikiran berdasarkan aset inilah yang dapat membantu kita dalam menerapkan inquiry apresiatif untuk mencapai visi guru penggerak.
Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan kepada murid kita untuk terlibat secara proaktif, mulai dari memilih pembelajaran yang akan diselesaikan terlebih dahulu, memilih konten materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka, serta membuat produk untuk mereka tampilkan sesuai dengan pemahaman mereka. Keterlibatan murid ini akan membuat murid merasa disayangi, dianggap penting, dan dihargai, sehingga akan menumbuhkan disiplin positif pada diri murid. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siapkah kita untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita? Mari kita implementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.